Tapi jika dengan masalah yang sama, pikiranmu terbuka, hatimu luas, maka itu bukan seperti masalah enteng saja, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertekad, berniat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sanggup membuat kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu hari ada seorang pemuda yang sedang galau, bingung, mungkin layaknya pemuda-pemuda pada umumnya. Banyak yang difikirin. Dia mikir bukan hanya hidupnya, masa depannya, tetapi kadang mikir bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan dunia, efek global warming dan sebagainya. Saking banyaknya yang dipikir, saking banyaknya yang ingin dilakukan, dia sampai stres. Untungnya dia termasuk pemuda yang punya guru, yang punya sosok yang bisa diajak diskusi, diajak sharing. Maka datanglah dia kepada salah seorang kiai, salah seorang ulama, berkonsultasi. Kiai, saya sedang stres. Saya sedang bingung, begitu banyak masalah, masa depan sepertinya suram, berbagai macam masalah. Sang kiai mendengarkan dengan seksama, didengarkan terus. Sang pemuda mencurahkan semua isi unek-uneknya. Sampai setelah selesai sang kiai menjawab, sudah kiai, solusinya gimana? Gampang. Kamu coba ke belakang, ke dapur, minta sama orang yang ada di belakang 2 bungkus garam sama 1 gelas air. Siap kiai. Mungkin dalam batin sang pemuda, saya mau dikasih jampa-jampi. Datanglah dia ke dapur mengambil 2 bungkus garam dan segelas air.
Begitu berhadapan dengan sang kiai berkata, "Nak, tuangkan 1 bungkus garam ke dalam air. Diaduklah, dituangkan, aduk nak." Begitu mulai diaduk sampai lumayan larut, karena tidak mungkin 1 bungkus garam larut dalam 1 air. Ketika sudah mulai setengah larut, sang kiai bilang, "Minum." Karena sang pemuda manut, nurut dengan perintah sang kiai, apapun itu diminum. Begitu diminum, kita bisa membayangkan betapa asinnya, getirnya. Sang pemuda gak kuat, gibras-gibras mulutnya. Bagaimana rasanya? Getir kiai, asin sekali. Oke, ayo sekarang ke belakang, bawa sebungkus garam tadi yang tersisa. Dibawalah sebungkus garam yang tersisa, dibawa ke belakang yang kebetulan ada danau. Maka sang kiai berkata, "Nak, tuangkan sebungkus garam ke danau tersebut." Begitu dituangkan, coba aduk, lalu coba ambil air, minum. Begitu diminum, bagaimana rasanya? Asin? Tidak, kiai. Nah, masalahnya, problematika kurang lebih sama dengan sebungkus garam. Jika hatimu, pikiranmu cupet, maka akan terasa berat, maka akan terasa getir. Tapi jika dengan masalah yang sama, pikiranmu terbuka, hatimu luas, maka itu bukan seperti masalah enteng saja. Nah, kamu boleh untuk memikirkan bukan hanya masalah dunia, Palestina, bahkan alam semesta. Pikirkan, renungkan. Al-Quran memerintahkan itu, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, untuk memikirkan alam semesta, betapa detilnya perputaran bumi, matahari. Pikirkan. Tetapi untuk action, Allah tidak membebani kamu melebihi apa yang kamu mampu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, atau yang sering kita baca 286, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, tidak membebani Allah, nafsan terhadap jiwa, terhadap perorangan, illa wus'aha, kecuali berdasarkan keluasannya. Ini yang disoroti, digarisbawahi sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir. Biasanya kita, mohon maaf kalau kita buka terjemahan, kita buka tafsir berbahasa Indonesia, biasanya dimaknai Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasar kemampuannya. Tidak, Allah bukan membebani bukan berdasarkan kemampuannya, tetapi berdasarkan keluasannya. Apa maknanya? Jika seseorang, contoh saya mampu membawa beras, beratnya 25 kilo. Jika Allah membebani saya dengan berat sesuai kemampuan saya, maka Allah akan memberikan beban sama 25 kilogram. Tetapi kalau illa wus'ah, Allah membebani saya cuma maksimal 5 kilo. Ringan sekali yang dibebankan terhadap Allah berdasarkan keluasannya. Kita ambil contoh dalam syariat Islam, zakat misalnya. Orang yang sudah mendapatkan 1 nisab, penghasilan 1 nisab kurang lebih, wallahu alam kalau dihitung kurang lebih penghasilan 10 juta, maka dia mempunyai kewajiban kurang lebih, saya belum menghitung, kurang lebih cuma 2,5%.
Kalau nggak salah saya lupa, mungkin 100 juta, 89 gram emas. Kalau dihitung kurang lebih 89 juta per tahun, alias kurang lebih 10 juta per bulan. Maka dia wajib membayar nisab, wajib membayar zakat kurang lebih 2,5%. Bukan 10%, bukan 100%, cuma 2,5%. Betapa ringannya. Walaupun kadang-kadang dengan 2,5% yang sangat ringan jika dibandingkan 100%, banyak orang yang abai melaksanakan zakat ini. Sholat misalnya, berapa menit kita dituntut Allah untuk melaksanakan sholat dibandingkan 24 jam. Kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Jika dihitung 1 waktu 5 menit, maka kurang lebih cuma 25 menit dibandingkan 24 jam. Allah tidak membebani kita kecuali dengan berdasarkan luasnya. Artinya jangan bebani dirimu melebihi apa yang Allah bebani. Lakukanlah apa yang kamu mampu. Gak usah mikirin bagaimana saya bisa merubah dunia terlalu jauh. Lakukanlah apa yang kamu mampu, sekecil apapun itu akan mempunyai dampak yang sangat besar jika dilakukan dengan ikhlas. Hal yang simpel, menanam pohon, simpel. Lakukanlah jika kamu mampu menanam pohon. Mati, nggak apa-apa, yang penting menanamnya. Nggak berbuah, nggak apa-apa, yang penting menanamnya. Karena dengan menanam pohon kita mempunyai sedekah jariyah bernama pohon yang menghasilkan oksigen. Jika orang sekarang menggunakan bahasa butterfly effect, efek kupu-kupu yang dalam bahasa sainsnya, jika ada kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Brazil, maka bisa membawa efek badai besar di wilayah Filipina. Sama dengan jika kita menanam pohon 1 hari, 1 minggu, 1 bulan 1 pohon, bisa jadi mempunyai efek yang sangat besar. Lakukan yang kamu mampu dengan ikhlas, dengan niat lillahi ta'ala, maka semua bisa menjadi besar. Fikirkan bukan hanya Indonesia, buka pikiranmu selebar mungkin, seluas mungkin lintas galaksi, tetapi lakukanlah semampu kamu, karena itu bisa mempunyai efek yang sangat besar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik, yang beramal sebiji zarrah, sebiji atom perbuatan baik, maka orang tersebut akan melihat hasilnya. Barang siapa yang beramal jelek, sebiji zarrah, sebiji atom yang sangat kecil, maka dia akan melihatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita buka wawasan kita seluas mungkin. Apapun itu, masalah fikih, boleh mempelajari lintas mazhab, lintas, bahkan mohon maaf, lintas agama, silakan. Tapi amalkanlah berdasarkan yang kalian mampu. Ikuti satu mazhab biar nggak bingung. Boleh mengikuti semua mazhab, boleh. Buka wawasan. Tapi agar kita nggak bingung, ikuti satu mazhab. Masalah yang lain boleh kita mikir seluas apapun. Bahkan pempola fikir komunis pun pelajari, tapi tetap laksanakanlah ajaran Islam.
Kalian boleh belajar Marxisme, komunisme, Leninisme, semua dipelajari untuk membuka wawasan. Tetapi yang kita lakukan adalah ajaran yang diajari oleh guru-guru kita. Karena dengan wawasan yang sangat luas, justru akan memperkuat iman kita, justru akan membuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mantap. Ayo kita perluas wawasan kita, tetapi kita laksanakan sesuai dengan yang simpel-simpel dulu. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua, Allah sayang kepada kita semua, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na bi wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibul ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadhal muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay. Hadha haluna ya Allah la yakhfa alayk. Allahumma daf'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkari wal bagh wal المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkuru 'azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.